Barca minta Napoli turunkan harga Victor Osimhen di musim panas. Barcelona dikabarkan mengincar Victor Osimhen. Namun klub Katalan itu berharap Napoli akan menurunkan label harga 75 juta euro mereka di musim panas. Barcelona termasuk di antara klub yang berminat merekrut penyerang Napoli, Victor Osimhen. Pemain asal Nigeria tersebut saat ini sedang menjalani masa pinjaman bersama Galatasaray. Osimhen memiliki klausul 75 juta euro dalam kontraknya dengan Napoli, yang akan berakhir pada Juni 2026, tetapi klub Serie A itu punya opsi untuk memperpanjangnya selama semusim agar mereka tidak kehilangannya secara cuma-cuma. Meski demikian, menurut Corriere dello Sport, Barcelona berharap Napoli akan mempertimbangkan tawaran di bawah harga 75 juta euro di musim panas mendatang, mengingat harga tersebut masih dianggap terlalu tinggi. Pemain asal Nigeria tersebut telah membuktikan kemampuannya di Liga 1 Turki dengan rutin mencetak gol, sehingga wajar jika dia termasuk dalam target Barcelona untuk musim 2025-26. Bintang Barcelona, Robert Lewandowski telah mencetak 35 gol musim ini, lebih banyak daripada musim lainnya di Catalunya. Tetapi klub tersebut dilaporkan sedang mencari pengganti jangka panjang untuk pemain berusia 36 tahun tersebut. Menurut laporan tersebut, Osimhen bukan satu-satunya target Barcelona di lini serang. Klub Katalan tersebut juga memantau Alexander Isak dari Newcastle, Victor Gyökeres dari Sporting CP, Jonathan David, dan Dusan Vlahovic dari Juventus. Sementara itu, pihak Napoli sangat terbuka untuk negosiasi sang pemain, mengingat Osimhen tidak masuk dalam rencana jangka panjang klub. MU mulai lakukan manuver untuk datangkan Kenan Yildiz. Manchester United dikabarkan mulai melakukan pergerakan untuk mendatangkan bintang muda Juventus, Kenan Yildiz, di bursa transfer musim panas tahun ini. Manchester United mulai mengambil langkah konkret untuk merekrut talenta muda Juventus, Kenan Yildiz, pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Vichages, Setan Merah sudah melakukan kontak awal untuk menilai kemungkinan negosiasi, menyadari bahwa persaingan untuk mendapatkan penyerang asal Turki ini akan sangat sengit. Di usianya yang baru 19 tahun, Yildiz telah menjadi salah satu bintang muda yang menjanjikan di Eropa, menarik perhatian sejumlah klub besar, terutama di Premier League. Manchester United ingin memperkuat lini serang mereka, terutama dengan ketidakpastian yang melingkupi masa depan beberapa pemain, seperti Marcus Rashford dan Antony, yang kemungkinan besar akan meninggalkan klub di akhir musim. Kenan Yildiz dianggap sebagai investasi jangka panjang yang ideal, berkat kesegaran, dinamisme, dan kemampuan dalam menciptakan ancaman di sepertiga akhir lapangan. Performanya yang impresif di Serie A, dengan kualitas teknis dan ketajaman penyelesaian, menjadikannya prioritas utama bagi klub asal Old Trafford. Tantangan utama dalam transfer ini adalah biaya yang mungkin diminta oleh Juventus. Klub asal Italia itu diperkirakan akan menetapkan harga sekitar 90 juta euro untuk Yildiz. Meski memiliki potensi besar, harga tersebut terbilang tinggi untuk seorang pemain yang belum memiliki banyak pengalaman di level tertinggi. Sevilla intip peluang pinjam Mihailo Mudryk dari Chelsea. Klub La Liga, Sevilla, dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan proposal peminjaman kepada Chelsea guna mendapatkan Mihailo Mudryk. Chelsea telah menghabiskan 3 musim terakhir dengan strategi belanja agresif, mendatangkan banyak pemain dengan hasil yang beragam. Sejak era kepemimpinan baru, The Blues telah menggelontorkan lebih dari 1,3 miliar pound untuk merekrut nama-nama seperti Cole Palmer, Andre Santos, David Washington, Nicholas Jackson, Marc Cucurella, dan Moises Caicedo. Beberapa di antaranya tampil impresif di Stamford Bridge, tetapi banyak juga yang kesulitan beradaptasi, tampil di bawah ekspektasi, dan gagal memberikan dampak signifikan bagi tim. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah Mihailo Mudryk. Didatangkan dari Shakhtar Donetsk dengan harga 88,5 juta pound pada Januari 2023, Mudryk belum mampu memenuhi harapan. Dalam 53 penampilan di Premier League, winger asal Ukraina itu hanya mencetak 5 gol dan 4 assist, jauh dari performa yang diharapkan. Situasinya semakin rumit setelah ia dinyatakan positif menggunakan zat peningkat performa. Chelsea kini kehilangan salah satu pemainnya, sementara sang pemain menghadapi skorsing sementara. Keputusan akhir akan bergantung pada hasil tes kedua, yang masih belum diumumkan. Menurut laporan Sport, Sevilla tertarik untuk memboyongnya dan berencana untuk mengajukan proposal peminjaman. Chelsea tampaknya sulit menjual Mudryk secara permanen, mengingat performanya yang tidak meyakinkan dan gajinya yang mencapai 97.000 pound per pekan. Opsi peminjaman ke Sevilla menjadi skenario yang lebih realistis. Real Madrid mengidentifikasi Rogers sebagai pengganti Toni Kroos. Mantan gelandang Real Madrid, Alvaro Benito telah menyarankan pengganti potensial untuk Toni Kroos, dengan mengidentifikasi Tijani Rogers dari AC Milan sebagai kandidat yang ideal.
Berbicara dalam sebuah wawancara di Cadena SR, HT Marca, Benito memuji gelandang Belanda itu, menggambarkannya sebagai senjata dan sempurna untuk Real Madrid. Benito menyoroti kualitas Rangers dan menyarankan bahwa bintang AC Milan berusia 26 tahun itu dapat dengan mudah masuk ke lini tengah Real Madrid. Rangers telah berkembang menjadi salah satu gelandang kunci Milan sejak kedatangannya dari AS Alkmaar pada tahun 2023. Rossoneri membayar 20,5 juta euro untuknya, tetapi nilainya telah meroket sejak saat itu. Melihat penampilannya musim ini, tidak mengherankan jika gelandang asal Belanda ini masuk radar beberapa klub raksasa Eropa. Rangers telah berbicara terbuka tentang kekagumannya terhadap legenda Barcelona Andres Iniesta, dan mengungkapkan bahwa ia mengamati maestro Spanyol itu dengan saksama sejak ia masih kecil. Pemain internasional Belanda itu melihat dirinya sebagai pemain yang dapat berkontribusi baik dalam membangun serangan maupun penyelesaian akhir, meskipun ia mengakui bahwa merebut kembali penguasaan bola adalah area yang dapat ditingkatkannya. Kemampuan teknis, visi, dan pergerakannya membuatnya cocok untuk tim seperti Madrid, terutama karena mereka ingin beralih dari era Toni Kroos. Meskipun lini tengah Real Madrid dipenuhi dengan bakat, termasuk Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, dan Federico Valverde, dukungan Benito terhadap Rangers dapat memicu diskusi di klub. Liverpool siap lepas Federico Chiesa, Lazio siaga 1. Liverpool dikabarkan akan melepas beberapa pemain di bursa transfer mendatang dan salah satunya adalah gelandang asal Italia, Federico Chiesa. Liverpool menghadapi potensi perombakan besar pada musim panas mendatang. Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold berpeluang hengkang secara gratis, sementara masa depan Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Núñez, dan Joe Gomez juga belum pasti. Salah satu nama lain yang bisa meninggalkan Anfield adalah Federico Chiesa. Pemain sayap asal Italia itu bergabung dari Juventus musim panas lalu dengan biaya 10 juta pound, tetapi cedera berulang membatasi menit bermainnya. Meskipun jarang mendapatkan kesempatan tampil penuh, Chiesa sempat menunjukkan kualitasnya dalam final Carabao Cup melawan Newcastle United di Wembley, mencetak gol spektakuler sebagai pemain pengganti. Performa tersebut tampaknya menarik perhatian klub-klub Serie A. Menurut TV Play, selain Napoli dan AC Milan, Lazio juga ikut dalam perburuan tanda tangannya. Namun, gajinya yang mencapai 180.000 pound per pekan menjadi kendala bagi tim-tim Italia yang ingin merekrutnya. Meski begitu, Lazio dikabarkan sangat tertarik untuk membawanya kembali ke Serie A. Laporan menyebutkan bahwa Lazio telah mendekati Liverpool untuk menanyakan ketersediaan Federico Chiesa. The Reds dikabarkan bersedia melepasnya jika mendapat tawaran sekitar 12,5 juta pound, ditambah persentase dari penjualan kembali di masa depan. Selain transfer permanen, The Reds juga membuka opsi peminjaman dengan kewajiban pembelian, sebuah skema yang disambut baik oleh Lazio. Chiesa kesulitan mendapatkan menit bermain sejak pulih dari cedera, yang membuatnya kurang berkontribusi dalam perjalanan The Reds di berbagai kompetisi, termasuk Piala FA. Dengan hanya 9 pertandingan tersisa di Liga Primer dan Liverpool masih bersaing untuk gelar juara, pelatih The Reds sebaiknya memberi Federico Chiesa lebih banyak kesempatan, meski hanya dari bangku cadangan. Golnya di final Carabao Cup membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi aset berharga dalam perburuan trofi musim ini.